Halo Dodi Mulyadi. Iya, Dodi Pak. Mulyadi. Selamat sore. Assalamualaikum. Udah lama nggak ketemu. Tadi ini nggak sengaja ya, Dot? Nggak sengaja. Kebetulan, hei lagi di mana? Memang sebenarnya saya udah lama pengen ngajak kamu mampir ke podcast ini. Kamu sudah punya podcast ya, Pak? Kampus sudah punya podcast sekarang. Keren lah kampus. Nggak sengaja, jadi tadi makanya kepikiran, lagi di mana? Kebetulan Tasik, ya udah sekalian aja mau diajak ngobrol-ngobrol. Ngobrol tentang apa? Apa aja diobrolin. Dodi Mulyadi, siswa SMA 5 angkatan 2017. Dulu mau kuliah aja nggak bisa ya, Dot? Dulu tuh sebenarnya sempat nggak bisa. Nggak mau, bukan nggak mau, pengen kuliah tapi terhambat suatu kendala. Akhirnya sekarang lulus dari UPN jurusan Teknik Pertambangan. Keren sekali. Oke, kita ngobrol nanti lagi. Ini sebenarnya lagi di Tasik, lagi ngapain sih? Sebenarnya di Tasik tuh liburan aja sih, Pak. Lagi liburan. Ya, soalnya kan udah lulus kan. Udah lulus. Wisudanya belum? Wisudanya tuh tanggal 22 Januari. 22 Januari, wes sebentar lagi, tapi sekarang udah lulus ya? Udah. Alhamdulillah. Jadi kabarnya juga jadi lulusan terbaik jurusan. Alhamdulillah. Keren sekali, aduh ya Allah, seneng banget karena ya itu tadi, karena dulu itu mau kuliah aja sempat gak jadi, biayanya mau dari mana. Sekarang malah jadi lulusan terbaik, dan kabarnya juga sekarang ngelamar kerja. Iya. Ngelamar kerja, diterima, tanya-tanya tentang gajinya 8,9 juta. Wow, keren. Dikat gak, Pak? Enggak, biar jadi inspirasi yang lain. Oke. Balik lagi ke yang pertama, Dot. Dulu kenapa sih sebenarnya sampai udah keterima ya dulu ya? Udah. Keterima SNMPTN. Jurusan Teknik Pertambangan, pilihannya tuh Pilihan ketiga. Karena pilihan pertamanya Universitas Siliwangi. Karena pengen di sini ya, biar biayanya nggak banyak gitu. Ternyata takdirnya justru di UPN Veteran. Nah, saya masih ingat banget waktu itu, walaupun sudah keterima, tapi mau memulai kuliah nggak jadi ya. Nggak jadi. Kamu ceritakan ke saya dan ke guru-guru lain, kemana tuh ceritanya gimana? Jadi kan pas awal mulanya pendaftaran buat universitas, sebenarnya tuh orang tua tuh emang nggak ngizinin buat kuliah. Nah, tapi kan dari dorongan guru-guru semua kan mendingan kuliah aja dicoba. Nggak ngizininnya karena apa? Karena masalah faktor biaya. Jadi kan udah kuliah itu pasti banyak pengeluaran dan macam sebagainya. Jadi orang tua nggak ngizinin. Udah gitu kan orang tua juga kerjaannya kan cuma hanya sebatas ya udah ayah aja kerja, sedangkan ibu kan hanya ibu rumah tangga. Jadi ya udah hanya bermodalkan gaji dari ayah doang, dan di situ ya gajinya pun ya kurang lah intinya, jadi untuk kuliah pun susah gitu. Jadi ayah bilangnya nggak usah kuliah aja gitu ya dulu. Iya, mendingan kerja aja langsung. Nah, cuma waktu itu kami guru-guru ya, karena lihat Dodi juga memang waktu di SMA-nya kan potensinya besar kan. Kuliah kan pengen kan sebenarnya kan. Kuliah pengen. Udah lulus juga jalur SNMPTN, bidik misi ya. Bidik misi. Tapi karena nggak dibolehin itu karena nanti biayanya mau dari mana, untuk ngekos awal aja bingung ya dulu ya. Bingung juga di situ tuh. Bingung. Soalnya kan jauh kan, di keluarga juga nggak ada yang kuliah nggak ada yang kuliah, mau biaya kosnya dari mana. Cuma dulu akhirnya dorongan dari guru-guru ya, sampai kita ngumpulin uang ya. Ngumpulin dulu kayak uang gitu, Pak. Biar kamu gimana caranya, oke deh, kamu bilang tetap minta izin ke bapak mah bilangnya yang penting kuliah aja, ngizinin kuliah aja kan gitu ya. Izinin kuliah aja, nanti biaya kos-kosan pertamanya biar kita yang udunan gitu kan. Alhamdulillahnya dulu akhirnya ngumpulin uang sedikit, bisa ngekos dan kuliah. Alhamdulillah sekali ya. Iya, orang tua juga kan bilang
ya udahlah yang penting kuliah aja dulu. Untuk soal biaya untuk kosan mungkin ini dari guru juga pada bantuin, bilang gitu kan. Dan ya alhamdulillahnya bisa berangkat juga ke sana dan kuliah. Untuk kosan-kosan juga kan dibantuin juga sama guru-guru SMA 5. Keren sekali, akhirnya bisa kuliah. Dan dulu saya pesannya gini ya dulu ke Dodi ini, kamu 4 tahun ini walaupun kuliah ini nggak apa-apa deh berdarah-darah, mau hidup susah selama 4 tahun di Jogja nggak apa-apa. Yang penting setelah itu insya Allah pasti ada jalan kan gitu ya. Iya. Dan berarti Dodi selama di sana hidupnya dari biaya bidik misi yang jumlahnya yang dibayarkannya per 6 bulan. Per 6 bulan itu tuh awalnya kalau kehitung sebulan tuh 600.000. Jadi kalau misalnya per 6 bulan 3.600.000 kan. Cukup untuk biaya sehari-hari di Yogyakarta. Kalau itu kurang menurut saya. Kalau untuk biaya hidup aja sih cukup ya, walaupun 600.000 maksudnya dengan segala prihatin kita itu cukup. Cuma kan itu ada biaya di samping, kayak misalnya di situ ada praktikum dan segala macamnya yang memang di luar biaya bidik misi. Dan jurusan memang tidak ngasih uang untuk biaya administrasi tersebut. Lalu kamu dapat uangnya dari mana buat nambah-nambahin biaya yang itu? Nah, untuk ngakalinnya ya saya ikut kayak asisten dosen, asisten laboratorium, terus saya juga nyoba kayak ada lowongan freelancer kayak gitu. Jadi kuliah sambil kerja juga ya? Iya, sambil ngerjain gituan. Keren. Tapi intinya kan teknik kan susah kan Pak, susah bagi waktunya. Yang penting ya dicoba aja dulu. Pertama sih pasti keteteran, tapi setelah itu ya dicoba. Bisa. Kalau keuangan sehari-hari pada akhirnya terbiasa juga ya? Terbiasa. Hidup mewah nggak dengan biaya segitu? Kalau hidup mewah, cukup ya lah segitu. Alhamdulillah. Makanya saya bersyukur sekali gitu. Dari yang awalnya mau kuliah aja nggak dibolehin, sampai akhirnya sekarang lulus jadi lulusan terbaik. Gimana ceritanya kok jadi lulusan terbaik? Emang kamu suka belajar? Kalau belajar sistemnya yang ditanemin ya. Kalau misalnya SMA kan pasti belajar, kalau udah kelar kelas pasti kalau ada tugas dikerjain kan. Kalau saya nih sekarang pas kuliah nih ya, jelek-jeleknya itu paling belajar tuh di kelas, fokusnya di kelas aja. Di kelas? Iya, soalnya kan di luar kan ntar saya nih ada ikut organisasi, terus ada juga ngerjain kayak freelancer kayak gitu, terus asisten dosen juga. Wis. Ya udah intinya tuh kalau tugas paling kebut semalam, kami deadline. Kadang kalau misalnya bisa dikerjakan pas senggang, langsung dikerjain, langsung dikumpulin. Padahal masih lama deadline-nya. Saya lihat di IG kamu disebut Lord ya. Di jurusan Teknik Pertambangan UPN. Keren sekali. IP-nya berapa, Dot? 3,94. Saya dulu 3,4 berapa? Luar biasa, alhamdulillah. Sekarang udah lulus, berarti tinggal kerja ya? Iya, kerja. Sambil nunggu tanggal buat berangkat. Kemarin kerjanya di mana? Mau kerja di mana ini? Mau kerjanya di Kalimantan Timur. Di Kalimantan Timur, di bidang apa? Bidangnya itu pertambangan batubara. Pertambangan batubara di perusahaan apa? Perusahaannya di kontraktor batubara. Cuma kalau posisinya operasi produksi. Operasi produksi. Dan di awal gajinya berapa? 8,9 juta. Alhamdulillah. Nah itu dia. Saya kadang terharu ya, seneng gitu. Maksudnya dengan biaya segitu, insya Allah gaji segitu kan ya pada akhirnya nanti bisa bantuin adik yang paling kecil sekolah. Amin. Bisa bantu-bantu ayah. Impianmu ke masa depan apa sih, Dot, pengennya setelah ini? Setelah ini ya paling pertama pasti banggain dulu orang tua lah ya, keluarga juga. Terus ya paling kalau misalnya buat persiapan ke depannya paling kayak beli-beli tanah buat kalau misalnya kan buat beli rumah gitu kan. Betul. Nah itu benar, manajemen keuangan dari awal ya. Keren. Nikah nanti dulu atau langsung? Nikah nanti dulu. Kumpulin dulu uangnya, kalau udah mapan baru nikah. Boleh. Ya itu hak kamu. Terus apa lagi ya? Apalagi yang seru dari sana apa sih? Yang seru ketika kuliahnya apa? Emang kamu itu kan waktu itu pilihannya ketiga kan? Pilihan ketiga. Apakah memang kamu maksudnya suka dengan teknik pertambangan atau enggak sih waktu itu?
Sebenarnya enggak Pak, jujurnya tuh gini, kan pas SNMPTN itu kan dikasih 3 pilihan. Nah pertama itu kan emang 2 pilihan doang. Yang pertama sama yang kedua kan di Unsil. Nah itu yang pengen, soalnya kan itu bakalan jadi prioritas kan, yang bakalan kepilih nantinya. Tapi pas itu tuh kata guru BK itu disarankan coba aja pilihan 3-nya diisi aja teknik pertambangan UPN. Ternyata yang keterima malah itu. Tapi pas pembelajarannya kamu menikmati? Pas semester 1 tuh enggak Pak, karena soalnya kan teknik pertambangan pasti udah susah lah ya. Pas gitu semester pertama masih umum, masih bisa hampir sama kayak SMA. Semester 2 masih juga umum tapi ada diselipin kayak hal-hal yang berbau tambang. Nah di situ kayak aduh ini kayaknya nggak akan sanggup. Tapi ya udahlah dijalanin aja dulu. Soalnya sistemnya kan dulu tuh pas kuliah juga pas semester 1, 2 tuh emang bener-bener niat sih ada, cuma nggak terlalu bener-bener niat. Ya udahlah dijalanin, kerjain, terus kuliah ya selayaknya mahasiswa kuliah. Semester 3 masuk, terus masuk berbau tambang dan sebagainya macamnya, dan mulai tertarik nih semester 3. Ya udahlah dicoba terus. Belajar hal baru. Di situ ditambah lagi kayak freelancer sama asisten dosen, daftar di situ juga, dan ya udah sih akhirnya menikmati. Dan akhirnya lulus. Alhamdulillah. IP 3,894 3,94. Ih, keren banget. Gede ya Pak? Gede sih, gede lah. Lumayan, bukan lumayan lagi, teknik udah pertambangan 3,94 gede. Cuma harus bisa mempertanggungjawabkan. Kalau lihat kamu potensinya bisa lah, insya Allah. Ya itu ya. Terus apa namanya, tentang bidik misi menurut kamu gimana nih? Bantu sekali ya? Bantu sekali. Boleh diceritakan sedikit tentang bidik misi? Jadi yang saya tahu tentang bidik misi itu kan suatu program bantuan dari Kemenristek Dikti, Kemendikbud tuh. Itu bantuan bagi siswa yang pengen melanjutkan ke kuliah, jenjang kuliah, tapi terkendala di masalah ekonomi, biaya seperti itu. Nah dari situ bidik misi itu biaya untuk uang kuliah tunggal atau iura atau SPP atau apalah ya, UKT sekarang. Ya, UKT sekarang tuh. UKT yang untuk univ itu dibebaskan, berarti kan 0. Terus nanti ada dapat tunjangan juga yang biaya per 6 bulan itu ya, per harian. Jadi biaya hidup aja di sana. Bantu sekali berarti ya? Iya, membantu. Terima kasih dulu dengan program bidik misi dari pemerintah. Thank you. Terima kasih. Karena dengan bidik misi saya bisa kuliah dan juga alhamdulillah dengan lulus sebaik ini, alhamdulillah. Dan sangat membantu. Nah, makanya jangan takut untuk teman-teman ya, kadang banyak loh ya anak-anak SMA itu yang insecure. Pak, saya orang tua saya gini, pengen kuliah tapi kendalanya gini. Ternyata kalau kita mau tahu, banyak orang-orang di luar sana yang keadaannya mungkin di bawah kita ya, dan mereka ikhtiar keras dan akhirnya berhasil. Ya kan? Iya. Jadi gimana pesan kamu untuk anak-anak yang masih insecure dengan keadaannya, pengen pengen mencapai cita-citanya tapi takut, apa tuh pesan Dodi? Nih ya pesan Bu dari saya nih. Dulu juga kan saya terkendala biaya ekonomi dan sebagainya macamnya. Karena berkat dorongan dan juga ada kayak program yang namanya bidik misi. Nah dari situ tuh itu terbantu banget kalau misalnya kalian memang dari siswa pengen lanjut buat kuliah. Nah dari situ kalian bisa ngembangin diri dan potensi kalian meskipun terkendala biaya. Nanti ada yang membantu dalam hal untuk kementerian. Ntar ada juga guru-guru yang support nanti di SMA 5. Contohnya kan itu contohnya. Nanti juga kan dari program bidik misi juga kalian kan dapat tunjangan dan segala macamnya. Pokoknya bagi kalian yang pengen masuk kuliah tapi terkendala biaya, nah mending kalian asah diri kalian, potensi kalian, kemampuan sama pengetahuan kalian. Jadi jangan terhalang dan terhambat oleh yang namanya ekonomi. Jadi bisa dicoba dulu. Oke. Nah gini, walaupun ada tapi kan bukan kemungkinannya dengan apa namanya, dengan uang yang 600.000 per bulan itu kan kita harus benar-benar, kalau di Jawa kan prihatin ya. Untuk menikmati proses itu gimana? Kita memang
selama proses kuliah nggak hidup bermewah-mewah, tapi cara menikmati itu biar tetap lihat goal kita dengan keterbatasan itu gimana kamu menikmatinya, Dot? Cara menikmatinya ya meskipun prihatin, dicoba aja dulu, kan di situ ada namanya manajemen keuangan. Nah, dari manajemen keuangan sendiri kan nanti bisa diatur mana yang termasuk biaya yang benar-benar dikeluarkan butuh banget, mana yang buat disimpan, mana buat yang buat dijaga-jaga gitu kan namanya. Ntar adalah namanya manajemen gitu. Nah, di samping itu juga kalian harus pinter-pinter kan namanya kayak manajemen waktunya. Misal kalian nyari-nyari cuan dari tempat lain kan bisa seperti itu. Tapi nggak boleh nyari cuan di tempat lain tapi kuliahnya tetap benar sih, harus Pak. benar, tetap harus fokus gitu. Harus fokus. Nah itu dia, keren. Saya mau ada pertanyaan apa tadi, lupa malah jadi. Ini tentang prihatin tadi. Pernah seprihatin apa kamu selama kuliah di sana? Seprihatin apa? Pernah ngalamin apa? Misalnya sehari nggak makan atau apa? Sehari paling makan pahit-pahitnya sekali. Pernah? Sering? Iya, malah sampai kayak ya udah puasa aja, ntar makannya di maghrib aja. Karena dirangkum aja. Karena itu. Karena harus manajemen uang itu ya. Iya. Wow. Dan itu tapi awal-awalnya gimana sih? Maksudnya awal-awal aduh saya harus makan bener-bener sehari nih. Itu awalnya gimana? Awalnya? Ya awalnya sedih, menderita atau emang dari dulunya udah terbiasa seperti itu atau gimana? Sebenarnya kalau dari dulu udah terbiasa sih, Pak. Soalnya kan dari SMP juga kan udah ngekos, udah jauh juga kan. Ya udahlah, makan juga paling kalau nggak sekali 2 kali. Iya, kalau anak kosan 2 kali. Iya. Cuma kamu sering 1 kali. Sekali. Jadi bangun tidur nggak makan. Kalau nggak cuma minum air putih doang. Terus ya udah dirangkum jadi maghrib. Ya Allah, keren banget, Dot. Makanya ya Allah. Dan saya sering menceritakan kamu ke anak-anak SMA 5 yang suka cerita juga, Pak saya pengen kuliah tapi ayah saya, orang tua saya misalnya nggak punya biaya, gimana ya Pak? Saya sering ceritain kamu. Jadi kamu walaupun waktu itu kamu belum lulus, tapi kamu sudah saya jadikan inspirasi ke siswa-siswa di SMA 5 dan ternyata alhamdulillah sekarang mulai banyak juga. Misalnya Mutia ya, yang saya ceritakan tadi, Mutia itu sama orang tuanya nggak mampu buat bayar sekolah aja waktu SMA, susah sekali. Bukan susah, maksudnya emang nggak ada uangnya, keadaan ekonominya benar-benar terbatas. Alhamdulillah sekarang di Universitas Negeri Semarang jadi aktivis juga, bidik misi juga kalau nggak salah. Mantap. Dan yang penting ya tadi ya, untuk sukses ya memang ada perjuangan yang harus kita lalui gitu. Betul kan? Betul sekali. Kalau saya dulu mungkin saya lebih apa ya, lebih enak daripada kamu, Dot. Dulu saya, maksudnya bapak saya guru SD, walaupun dulu belum sertifikasi ya, belum ada tunjangan sertifikasi, tapi maksudnya saya masih dapat kiriman lah 500.000, habis nggak habis ya harus segitu. Kamu kan bener-bener ngadalin dari pemerintah, kadang sampai makan 1 kali aja, 2 kali, kadang puasa. Nah itu dia, keren sekali itu. Tapi ya memang banyak juga yang seperti itu gitu di luar sana, dan memang banyak sekali. Pasti ada, Pak. Pasti ada. Apa yang harus dikorbankan? Iya, teman saya itu yang di Jogja dulu malah, maksudnya gini, anaknya bener-bener, orang tuanya tuh bener-bener petani yang ya kekayaannya sapi, tanah gitu. Jadi untuk biaya kuliah itu harus jual sawah, jual sapinya. Nah kebetulan anak-anak mereka yang dikuliahkan itu ya emang benar-benar hidup prihatin kalau mereka tinggal di sebagai marbot masjid. Bener, itu keren sekali loh, maksudnya perjuangan. Dan sekarang alhamdulillah pada sukses semua. Alhamdulillah. Terima kasih sekali, singkat aja nggak apa-apa. Tapi semoga menginspirasi ya, dan terutama untuk siswa-siswa yang masih insecure dengan masa depannya. Yang penting mau usaha, berjuang, berdoa ya. Dan bagi saya tadi, walaupun orang tua kita itu bagaimanapun, mau menolak bagaimanapun, kita nggak boleh marah-marah atau benci sama orang tua kita. Kayak Dodi nggak boleh kuliah kan karena orang tua
sebagai tukang becak ya, tukang Iya. becak mikirin biaya wajar gitu. Makanya waktu itu saya ngobrol ke Dodi, Dot, wayahna itu waktunya kamu tetap harus minta izin ke orang tua, izinkan aja, orang tua mengizinkan aja bahwa nanti uangnya itu mah nggak usah jadi pikiran ya, walaupun pada akhirnya kamu yang berjuang keras gitu ya. Nah itu tetap ya, orang tua bagaimanapun harus kita minta doa restunya. Happy ending ya, tinggal perjalanan setelah lulus nanti. Pesan saya, kamu mau kerja dimanapun, kalau kamu kan udah jelas ya, kalau pertambangan jadi pekerja keras, jujur ya, jangan money oriented lah, jangan terlalu mikirin kepentingan kita. Kerja saya mau kerja keras biar dapat bonus, boleh berpikiran itu, tapi ya maksudnya kita udah digaji ya memang harusnya waktunya bekerja keras, itu aja sih. Kalau pikirannya kemana-mana kayak malah nggak fokus deh. Thank you. Selamat apa ini? Selamat sore, selamat menunggu panggilan ya, tanggal kerjanya di Kalimantan Timur ya. Iya, Kalimantan betul. Timur. Jangan lupa nanti tetap sering nengok orang tua, kampus jangan lupa. Bapak lo yang sering ngubungin. Saya sering ya? Iya. Kenapa sih saya sering ngubungin kamu? Nggak tahu Pak, mungkin menarik. Enggak, bukan menarik. Saya tuh kadang mikirin, ini Dodi di sana lagi punya uang nggak sih? Walaupun saya nggak bantu juga, cuma kepikiran aja. Bapak ini aja mikirin gitu ya? Iya, mikirin aja. Bantunya mah enggak, kepikiran aja. Ini uang segini cukup nggak si Dodi di sana gitu. Tapi alhamdulillah semuanya sekarang udah terlewati. Ya pasti perjalanan masih panjang di karir kita. Apapun yang kita lakukan di masa depan, kita harus tetap bermanfaat bagi orang lain. Itu aja sih. Jangan jadi orang pintar terus minterin loh, bohongin orang, rakus untuk kepentingan pribadi, no ya. Intinya pinter jangan buat diri sendiri, Jangan tapi buat dibagikan untuk sharing. Ya khairun nas anfa'um linnas. Jadi bermanfaat untuk orang lain, buat keluarga, nanti buat kamu kalau nikah, buat anak istrimu, adik-adikmu dan yang lain masyarakat. Terima kasih. Cukup Bapak. itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.